Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini tentu semuanya belum mengenal siapa Bapak. Alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun secara virtual. Perkenalkan terlebih dahulu, nama Bapak adalah Bahrun. Bapak sudah mengajar di SMP Negeri 9 sudah kurang lebih ada 11 tahun. Ke depan mudah-mudahan kita bisa bertemu tatap muka sehingga kita lebih mengenal satu persatu dari anak-anak Bapak yang Bapak cintai. Mudah-mudahan corona ini cepat berlalu sehingga kita bisa belajar lebih intens, lebih berbahagia, bisa bertatap muka sehingga rasa kebersamaan akan terjalin dengan erat. Mudah-mudahan itu semua cepat terwujud. Mari kita bersama-sama berdoa untuk supaya kita bisa hidup normal dan bergaul bersama-sama seperti halnya seperti yang dulu-dulu, kita tidak diresahkan oleh apapun. Berdoa mulai. Oke, selesai. Selanjutnya pada pertemuan kali ini Bapak akan memberikan penguatan tentang masalah yang sedang kita hadapi ini, yaitu tentang masalah pandemi yang sedang mewabah bukan hanya di negara kita di Indonesia, tapi juga di berbagai negara di seluruh penjuru dunia. Hampir semuanya terkena imbas, dan itu ternyata bukan hanya di masalah kesehatan, tapi juga di masalah ekonomi, sosial, budaya, dan seluruhnya. Kebanyakan dari kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya pandemi coronavirus. Namun pada masa akhir-akhir inilah kita diributkan dengan yang namanya coronavirus. Kita diributkan sampai-sampai berbagai negara harus lockdown atau mengisolasi mandiri. Untuk lebih mengenalnya, marilah kita pada pertemuan kali ini untuk membahas tentang coronavirus. Virus lagi. Virus itu sebenarnya nggak bisa kita sebut sebagai makhluk hidup karena nggak punya semua ciri-ciri makhluk hidup, nggak punya sel, nggak bermetabolisme, dan nggak juga tumbuh dan berkembang. Dia cuman DNA atau RNA saja yang bikin dia bisa memperbanyak diri alias mereplikasi diri. Dia punya DNA atau RNA virus. Virus nggak bisa mereplikasi sendiri, dia butuh sel hidup. Makanya virus selalu nebeng dan tinggal di dalam tubuh makhluk hidup kayak tumbuhan, hewan, dan kita. Artinya virus selalu jadi parasit dalam tubuh inangnya karena memanfaatkan perangkat sel inangnya. Ini yang bikin inangnya jadi sakit. Nah, untuk virus corona yang lagi rame ini termasuk virus RNA, artinya dia terbentuk dari bahan dasar RNA saja. Sesuai dengan namanya, coronavirus yang berasal dari bahasa Latin yang artinya mahkota. Jadi bentuknya itu kayak balon yang dipenuhi oleh spik-spik kayak mahkota. Spik-spik itu digunakan buat menempel dan menyerang inangnya. Spike ini disusun sama glikoprotein. Nah, disinilah kelemahan virus ini. Lapisan glikoprotein ini mudah hancur oleh desinfektan, pelarut lemak, dan deterjen. Jadi walaupun virus ini bisa menyebar dengan cepat, kita bisa mengurangi jumlahnya dengan sering-sering cuci tangan pakai sabun. Lalu dari mana virus corona? Coronavirus itu ada banyak jenisnya. Yang bikin pandemi sekarang ini cuman salah satu jenis saja. Coronavirus banyak ditemukan di hewan, tapi
Kadang virus corona yang menginfeksi hewan bisa menular pada kita manusia. Virus corona yang menyerang manusia pertama kali diidentifikasi di pertengahan 1960 dan sejak saat itu udah ada beberapa kasus virus corona yang cukup bikin heboh di dunia. Tahun 2003 ada virus SARS-CoV, jenis coronavirus yang diyakini inangnya adalah musang yang menular pada manusia. Dan di tahun 2012 ada MERS-CoV yang ditularkan dari unta ke manusia. Virus influenza pun sama, yang tadinya menyerang unggas berpindah menyerang manusia dan akhirnya menyerang ke sesama manusia. Sementara virus corona yang ditemukan di Cina kabarnya berasal dari hewan berupa ular dan kelelawar yang ditularkan melalui hewan yang bernama pangolin. Jenis virus inilah yang dinamakan dengan SARS-CoV-2. Virus SARS-CoV-2 menyerang sistem pernapasan manusia atau respiratory system, dan inilah yang dinamakan dengan penyakit COVID-19. Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Kadang sebagian mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, atau diare. Gejala-gejala yang dialami biasanya ringan dan muncul secara bertahap. Kadang orang yang terinfeksi tidak merasakan gejalanya dan tetap merasa sehat sampai ia sembuh kembali. Dari data WHO, ternyata 80% orang sakit COVID-19 bisa sembuh tanpa perlu perawatan khusus. Tapi 1 dari 6 orang yang menderita sakit parah dan kesulitan bernapas sampai menderita pneumonia yang berujung pada kematian. Lalu apa itu vaksin? Dan kenapa kita harus divaksin? Nah, sebenarnya vaksin itu gunanya untuk mencegah orang yang sehat dari serangan virus ini. Kalau yang menyembuhkan tubuh kita sewaktu diserang oleh virus tersebut adalah sistem imun di tubuh kita. Sistem imun tugasnya melawan patogen-patogen seperti virus, sehingga seakan-akan terjadi semacam perang di dalam tubuh. Melawan patogen berusaha untuk membunuh dan melawan virus yang berada di tubuh kita. Dan sistem imun itu akan juga memberikan antibodi kalau virus yang sejenis akan datang lagi, sehingga tubuh kita kebal dari virus yang sejenis. Sedangkan vaksin itu adalah imunitas buatan. Jadi ketika kita menggunakan vaksin SARS-CoV-2 pada tubuh kita, maka tubuh kita sudah dapat melawan virus SARS-CoV-2 tanpa kita merasakan sakit atau terinfeksi SARS-CoV-2 terlebih dahulu. Saat ini keadaan sangat kritis sehingga pemerintah harus memberlakukan PPKM darurat karena penyebaran virus corona bukan hanya pada yang berusia lanjut tapi juga pada remaja dan juga anak-anak. Kasus-kasus tersebut semakin lama semakin meningkat, jadi kita harus hati-hati agar kita terhindar dari SARS-CoV-2 atau COVID-19. COVID-19 penularannya dari orang yang sudah terinfeksi melalui percikan-percikan cairan tubuh ketika batuk, bersin dari hidung atau mulut. Jika percikan-percikan itu menyentuh suatu benda, misalkan gagang pintu, virusnya bisa bertahan sampai dengan beberapa jam, dan apabila gagang pintu itu disentuh oleh yang sehat, maka orang tersebut bisa terkena infeksi virus. Virus tersebut masuk melalui mulut atau lubang hidung sehingga virus tersebut menular pada orang sehat tersebut. Oleh karena itu disarankan sering-seringlah cuci tangan karena kita tidak tahu kita sudah menyentuh benda-benda apa yang mungkin benda tersebut sudah disentuh oleh orang yang terjangkit virus corona tersebut. Dan jangan lupa selalu menggunakan masker. Jika kita bersin, tutup mulut kamu dengan menggunakan siku atau tisu. Jangan tutup dengan telapak tangan ketika kamu bersin atau batuk, karena biasanya tangan kamu akan menyentuh benda-benda yang ada di sekitarmu.
Lebih aman gunakanlah masker dan sering-seringlah membersihkan tempat-tempat yang sering disentuh oleh orang banyak dengan disinfektan atau sabun. Selanjutnya, hindari kerumunan, jaga jarak agar rantai penyebaran virus corona akan terputus dan semua bisa kembali normal. Selanjutnya, pengetahuan sedikit tentang virus corona ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadikan kita tetap waspada dan selalu menjaga kesehatan. Cukup sekian pertemuan kita di kelas virtual ini. Mudah-mudahan kita bisa bertatap muka pada kesempatan yang lebih berbahagia. Dan Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.